Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, ataupun selamat pagi bila Bapak Ibu menonton video saya pada hari esok ya, esok pagi. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya mau sedikit menjelaskan ya mengenai pengisian raport ya, karena besok kan kita sudah deadline nih untuk isian raport ya. Jadi terutama yang kelas 7, karena kelas 7 ini termasuk terbilang baru format raportnya ya. Saya bisa tunjukkan sedikit ya. Raport kelas 7 ini, raportnya sudah saya share ya Bapak Ibu melalui Google Drive maupun dari yang ada di WA ya, sudah saya bagikan. Nah, jadi di sini ya sudah ada format kosongan raport ya yang untuk diberikan ke wali kelas ya. Nah, dan di situ ada komponennya yaitu nama, nilai, cakap, dan perlu bimbingan. Nah, jadi karena nanti raportnya kelas 7 itu Bapak Ibu bentuknya ya, Bapak Ibu yang bukan wali kelas juga coba dibuka ya. Ini saya coba buka format raport misalnya kelas yang 7A ya. Saya buka dulu. Format raportnya adalah seperti ini Bapak Ibu ya, di tampilan raportnya seperti ini. Nah, misalnya nanti ini si Afifah gitu. Terus pendidikan agamanya berapa, nilai akhirnya berapa ya. Terus kemudian di sini ada 2 deskripsi. Nah, terus kemudian pendidikan Pancasila juga demikian, nilai akhir, terus kemudian ada 2 deskripsi. Nah, 2 deskripsi. Masing-masing mapel ini ada 2 deskripsi. Nah, kenapa ada 2 deskripsi? Hal ini karena mengacu pada pedoman ya. Ini ada pedoman panduan pembelajaran dan asesmen yang diluncurkan oleh Kementerian ya, Kementerian Pendidikan. Nah, di sini ya ada contoh raport dari sekolah penggerak ya, atau raport untuk siswa yang sekolah penggerak seperti ini. Nah, jadi di raportnya itu ada nilai akhir, terus kemudian ada deskripsi, 2 buah deskripsi ya. Nah, masing-masing dua buah deskripsi. Nah, ini yang akan sedikit saya jelaskan ya bagi yang masih bingung. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah paham ya dan sudah membaca contohnya ini ya. Contohnya nih, misalnya pendidikan Pancasila, PPKN ya, menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kriterianya cuma menunjukkan pemahaman. Terus kemudian ada yang namanya deskripsi perlu bantuan nih, perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajiban. Nah, terus kemudian ada juga menunjukkan penguasaan. Nah, ada yang menunjukkan pemahaman, ada menunjukkan penguasaan, terus ada juga yang menunjukkan penguasaan gitu. Nah, terus kemudian ada yang perlu bantuan, ada perlu bimbingan. Nah, perlu bantuan, perlu bimbingan. Nah, ini masing-masing punya deskripsinya Bapak Ibu. Tapi intinya ya di situ ada 2 deskripsi. Yang pertama, deskripsi tentang apa yang kemampuan yang anak sudah cakap ya, terus kemudian ada yang perlu bimbingan gitu ya, perlu bantuan ya, atau terus perlu bimbingan ya, ada 2 jenis itu. Nah, lalu penjelasannya bagaimana ya Bapak Ibu, karena waktunya ini agak terbatas ya, saya yang tidak bisa menjelaskan. Bapak Ibu bisa baca lebih jelasnya di sini ya, kenapa ada 2 deskripsi itu. Nah, di sini mungkin di tutorial ini saya cuma akan menjelaskan ya bagaimana cara mendapatkan 2 hal itu. Nah, di sini kemarin saya sudah bagikan ya Bapak Ibu format untuk olah nilai kelas 7. Nah, di situ formatnya seperti yang mana ya? Nah, di sini format olah nilai yang ini sudah saya edit ya. Nah, contoh yang seperti ini kemarin saya udah bagikan untuk yang format olah nilai untuk yang kelas 7. Contohnya seperti ini ya. Terus kemudian ini daftar namanya masih acak ya Bapak. Jadi ini namanya tidak sesuai dengan yang ada di 8355 karena ini format olah nilai ya, bukan untuk format yang dimasukkan ke rapor. Nanti Bapak Ibu sesuaikan ya, sesuaikan sendiri. Terus kemudian ada kolom formatif ya, kelompok formatif, ada kelompok sumatif, terus kemudian ada PTS PAS-nya. Yang PTS PAS mungkin Bapak Ibu sudah paham lah ya. Nah, terus yang mungkin yang membingungkannya formatif sama sumatif. Intinya sih formatif itu tugas ya Bapak Ibu, tugas harian atau tugas rutin ya yang diberikan kepada siswa, maupun yang non rutin yang sifatnya adalah tugas untuk mengevaluasi proses pembelajaran satu hari atau satu kali atau 2 kali proses pembelajaran. Yang sedangkan sumatif ya itu evaluasi untuk satu KD atau satu bab ya.
Nah, jadi satu satuan sumatif. Nah, tapi kedepannya nanti sumatif mungkin untuk menggantikan yang PTS dengan PAS juga. Nah, tapi karena kita masih ada PTS dan PAS ya, jadi kita gunakan keduanya ya, sumatif. Nah, intinya sumatif itu adalah evaluasi untuk per bab ya Bapak Ibu, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, atau bahasa kita yang kemarin adalah penilaian harian lah ya, sumatif. Nah, sedangkan formatif itu untuk yang evaluasi harian, evaluasi eh, per pertemuan gitu. Kalau misalnya pertemuan 1 ada tugas, nah berarti itu formatif 1. Pertemuan 2 ada tugas juga, berarti formatif 2. Nah, tugasnya itu bisa berupa tugas pengetahuan, bisa tugas keterampilan ya. Nah, sedangkan sikap itu dinilai kadang bisa dinilai pada saat pembelajaran pertama, bisa juga di pembelajaran kedua dan ketiga. Nah, ini tergantung dari guru masing-masing ya untuk mengambil. Nah, di sini contohnya ya saya ya misalnya ini adalah matematika. Karena saya punya ini perangkap ya. Nah, perangkat saya nih di sini untuk yang bab pertama ada beberapa tujuan pembelajaran ya, capaian pembelajaran yang harus dicapai ya. Terus kemudian bab kedua ada beberapa juga. Nah, terus kemudian bab 3 dan bab 4. Nah, jadi ada 4 topik ya untuk saya di matematika di kelas 7 untuk semester ganjil. Nah, jadi 4 topik berarti ada 4 bab tuh. Nah, karena ada 4 bab, terus masing-masing bab itu punya tugasnya. Nah, jadi saya ada beberapa tugas yang sudah saya bagi di sini. Tugas untuk pertemuan pertama ya, ada menentukan urutan dan melakukan operasi hitung terhadap bilangan bulat dan pecahan. Nah, terus tugas yang kedua itu adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan urutan dan operasi pada bilangan bulat dan pecahan. Terus pertemuan ketiga, bukan pertemuan ketiga maksudnya, tugas yang ketiga ini sudah masuk bab baru, yaitu menjelaskan dan menentukan operasi pada bentuk aljabar ya, atau bab yang kedua nih sudah materi aljabar ya. Terus kemudian yang tugas keempat itu sudah masuk bab yang ketiga juga, masih kedua juga ya, membuat model aljabar dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Terus yang tugas kelima itu masuk ke bab 3 sudah ya, sudah masuk ke bab 5 bab 3 yaitu tentang persamaan linear. Nah, dan tujuan evaluasinya adalah ini, menjelaskan penyelesaian bentuk dari persamaan linear yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan seterusnya. Ini masing-masing tugasnya punya tujuan untuk tujuan asesmennya apa ya, atau tujuan pembelajaran pada saat itu juga bisa diambil dari situ juga ya Bapak Ibu. Nah, ini kenapa perlu dituliskan? Ya sebetulnya tidak perlu dituliskan pada format ini ya. Cuman ini untuk mempermudah Bapak Ibu saja untuk mengevaluasi mendapatkan deskripsi hasil evaluasi. Nah, ini contohnya ada beberapa siswa ya di kelas 7X ini. Ada Anis, Burhan, Cinta dan sebagainya. Nah, ini saya ambil contoh. Di tugas 1 saya tugas tugas pengetahuan atau tugas bukan keterampilan ya, menentukan urutan dan melakukan operasi hitung ya. Sebetulnya ini bisa diambil dari keterampilan juga, tapi saya kemarin buatnya adalah tugas soal ya gitu ya. Jadi di sini soal. Misalnya saya anggaplah di sini ini contoh saja ya Bapak Ibu. Si Anis dapat 90. Burhan misalnya dapat 80 ya. Terus kemudian Cinta ada dapat misalnya 85 ya. Terus dan seterusnya. Ini saya pakai random aja lah ya. Random. Dikali dengan nah ini saya random saja karena saya untuk menghemat waktu ya. Nah, nih nilainya contohnya ya. Terus kemudian ini juga sama. Di tugas yang kedua saya masih tugas bukan keterampilan ya, masih tugas tes tertulis ya. Nah, saya buat ini juga. Terus kemudian di tugas yang ketiga baru saya masih tugas ini juga ya. Masih ada tugas ini. Terus kemudian di bab 2 saya ada melakukan penilaian sikap. Nah, maka di sini saya masukkan penilaian sikap nih. Di bab 2 saya ada melakukan penilaian sikap pada pertemuan keempat nih contohnya ya, misalnya. Ini penilaian sikap. Terus kemudian di bab 2 juga saya ada tesnya itu tes keterampilan ya. Jadi tidak itu lagi.
yaitu membuat model aljabar dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ini saya tugas keterampilan, jadi saya buat ini. Terus kemudian di bab 5 saya kembali penilaian pengetahuan lagi ya. Nah, ini juga saya nilai pengetahuan lagi. Ya, terus kemudian ini juga saya nilai pengetahuan, dan ini saya nilai pengetahuan. Oke. Nah, terus kemudian di sini akan otomatis nilai formatifnya NF-nya keluar. Nah, Bapak Ibu ya, ini yang bagian kosong-kosong ya, kalau kita tidak melakukan penilaian sikap pada tugas 1 ini diberikan, jangan dikasih 0 di sini ya. Jangan ditulis 0. Kecuali kita melakukan penilaian dan anak itu tidak muncul sikapnya atau tidak bisa diamati gitu. Tapi nggak mungkin sih sikap nggak bisa diamati gitu kan. Nah, misalnya ini jadi 0 lah. Kalau 0 ini jangan kalau tidak ada melakukan penilaian sikap jangan ditulis 0. Kenapa? Karena rata-ratanya akan berkurang nanti. Nah, kalau memang tidak melakukan sebaiknya jangan dituliskan ya. Kita hapus saja. Nah, sehingga rata-ratanya tidak terjadi perbedaan. Ini supaya angkanya tidak berubah-ubah, saya copy dulu ya. Terus kemudian paste value. Oke ya. Terus kemudian itu tadi mengenai pengisian kolom-kolom ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan penilaian keterampilannya, jangan diisi gitu. Jangan diisi dengan 0 misalnya. Jangan diisi nih, lihat nih. Kalau kita tambahkan 0, rata-ratanya berubah tuh Bapak Ibu. Nah, jadi sebaiknya jangan diisi, dikosongkan. Nah, jangan dibuat 0. Terus kemudian kalau cuman ada 8 tugas ya, atau 8 tujuan pembelajaran tugas ya, jangan yang 9 dengan 10 tidak perlu diisi ya, bisa dihapus atau disembunyikan ya. Bisa di delete seperti ini atau biarin aja kosong seperti ini juga tidak masalah. Terus kemudian ya, nih bab 1 kan misalnya ada penilaian harian ya. Bab 1, terus kemudian bab 2 juga ada penilaian harian, bab 3 juga ada, bab 4 juga ada ya. Misalnya ini hasil nilainya semuanya berupa tes ya, karena belum ada melakukan non tes ya, saya berupa tes semua. Nah, ini karena males ngetik nilai ya, saya pakai random aja. Nah, ini tidak baik untuk ditiru ya Bapak Ibu ya. Ini bukan untuk contoh membuat nilai ya, bukan ya, tapi contoh mengolah ya. Jangan dicontoh nih rumus randomnya, nanti nilai anak jadi random pula kan. Oke. Oke, nah bab 5 kan nggak ada ya, nggak perlu diisi. Nah, nanti NS-nya langsung otomatis muncul di sini. Nah, terus kemudian di sini udah langsung ada persenan dari masing-masing nilai formatif, nilai sumatif, PTS dan PAS. Nah, PTS PAS belum dimasukkan nih, jadi saya masukkan dulu ya. Oke, nah sekarang sudah ada nih Bapak Ibu nilai formatifnya, sumatifnya, PTS-nya, dan PAS-nya. Nah, ini kemarin sudah disepakati ya sebenarnya ya. Nah, kita ada sepakati berapa persenan untuk nilai formatif, nilai sumatif berapa persen, PTS berapa persen, dan PAS berapa persen. Nah, terus kemudian nilai akhir inilah yang kita jadikan nilai ke rapor ya. Nah, ini kita sudah ada nilai akhirnya. Nilai ini nanti yang kita masukkan ke di sini ya, masukkan ke sini. Nah, nilai mapel kelas 7 ya. Nah, cuman ini belum ada kelas 7X nih, saya tambahkan lah kelas 7X. Nah, ini kelas 7X.
7x ya. Namanya tadi ada di sini. Terus kemudian nilainya kita masukkan ke sini. Nah, tapi nilai di sini haruslah nilai dalam bentuk bulat ya Bapak Ibu, tidak boleh ada desimalnya. Nah, karena di sini hasil olah nilai kita masih ada desimalnya ya, jadi kita hilangkan dulu desimalnya. Gimana caranya? Di Excel ada fitur itu ya. Kita tinggal kecilkan. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang sudah bulat. Nah, kita copy paste ya. Lalu kita masukkan ke sini. Sudah masuk. Nah, terus yang paling membingungkan mungkin ya bagian pengisian deskripsinya, cakap dan perlu bimbingan. Ini gimana caranya? Nah, kita lihat panduan yang ada di ini panduan dari buku pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini ada panduannya Bapak Ibu. Bagaimana cara mengisi deskripsi itu. Nah, mungkin saya skip saja bacaannya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, ini contoh ya, contoh pengisian yang menurut saya paling lengkap nih, contohnya paling ngena ya. Mana ya? Tadi ada. Nah, ini dia. Nah, ini contohnya. Contohnya ini bab di sekolah mana saya nggak tahu nih. Tujuan pembelajarannya beda-beda ya. Nah, misalnya di sini dia ada tes sumatif, ini ulangan hariannya ya Bapak Ibu ya. Tes sumatifnya ini ada, terus kemudian tes formatifnya ada nih. Misalnya di waktu diberikan tugas ya, tugas harian ya, tugas setelah belajar saat itu ya, tugas apa ya, bukan tugas harian ya, tugas lah. Tugas diberikan tugas, nilai anak itu 85 si Edo nih. Jadi di antara nilai tugas-tugas yang ada ya, nilai tugas kelima lah dia yang dapat nilai paling tinggi gitu. Nah, di sini kan tugas pertama dia dapat 82. Nah, ini kan karena deskriptif ya, jadi enggak dimasukkan hitungan. Terus formatif 4 dia nilainya 80. Ya, tugas ke-6 dapat 74. Jadi yang paling tinggi di sini menurut Bapak Ibu gurunya ini adalah tugas kelima, yaitu tentang hubungan operasi hitung. Nah, hubungan operasi hitung, sedangkan yang di operasi hitung ini ya, sehingga menurut gurunya ini si Edo ini menunjukkan penguasaan yang baik dalam menentukan hubungan operasi hitung ya, atau di sini dijabarkannya menunjukkan penguasaan yang baik dalam menemukan hubungan penjumlahan dengan pengurangan. Nah, namun di sini ada tulisannya perlu bimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dikuasai secara konsisten. Kenapa ada tulisan seperti ini? Karena dia nilai tugasnya tinggi, tapi ketika ulangan hariannya ya, ulangan harian bab 3, bab ini tentang hubungan operasi hitung, dia nilainya 60. Nah, nilainya 60. Jadi menunjukkan penguasaan yang baik dalam menentukan hubungan penjumlahan dan pengurangan. Namun perlu bimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dapat dikuasai secara konsisten. Nah, karena tidak konsisten nih, tugasnya dia dapat tinggi, ternyata ulangan hariannya dapat 60. Artinya kan terjadi pengurangan nilai atau penurunan penurunan kemampuan. Makanya tidak konsisten di sini maksudnya. Agar dapat dilakukan secara konsisten. Ini deskripsi yang pertama. Terus lalu ada deskripsi yang kedua. Di sini dia diambil dari nilai yang paling rendah yang ada di formatif. Nah, diambil yang paling rendah. Misalnya perlu bimbingan agar mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengukuran dan keliling. Nah, pedoman ini Bapak Ibu bisa dibaca ya biar lebih lengkap. Nah, ini saya cuma menjelaskan secara ringkas nih. Nah, terus di studi kasusnya contohnya di sini ya, di penilaian yang sudah saya lakukan di sini. Nah, ini contoh saja nih. Nah, ada tugas-tugasnya ya, ada 8 tugas yang saya masukkan, terus kemudian ada 4 bab sumatif yang saya masukkan nilainya. Nah, ini gimana cara membuat deskriptifnya? Saya tinggal buat di sini ya. Saya tambahkan dulu. Nah, ini misalnya deskripsi cakapnya atau deskripsi pertama ya.
terus yang di sininya deskripsi ke yang kedua. Ini contoh saja. Nah, ini gimana cara membuat deskripsi untuk si Anis ini ya. Nah, si Anis nilainya kan ini. Nilai akhirnya kan sudah dapat nih, kita nilai akhirnya 78. Nah, tapi gimana cara buat deskripsi 1 dengan deskripsi 2-nya? Nah, kita lihat dari nilainya di sini. Deskripsi 1 itu adalah nilai yang tertinggi. Nah, di sini yang tertinggi ada 1, 2, 3 yang sama. Jadi kalau ada 3 yang sama, nah Bapak Ibu tinggal lihat lagi ya, Bapak Ibu tinggal lihat di kemampuan mana yang kira-kira Anis ya, berdasarkan observasi Bapak Ibu yang istilahnya kemampuannya paling menonjol, apakah di bab 1, bab 2 atau di bab yang keempat ini gitu. Nah, ini masing-masing guru lah membuat deskripsinya, karena ini ada beberapa nilai yang sama, dan deskripsi itu harus bentuk ringkas ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa semuanya dimasukkan. Nah, misalnya si guru nih memilih ya, si Anis ini sangat aktif di tugas yang atau pertemuan tugas pertama gitu. Jadi ini yang mau dijadikan deskripsi pertama. Jadi buat deskripsinya bagaimana? Jadi tinggal dituliskan di sini ya. Karena di sini contohnya adalah menunjukkan penguasaan yang baik, nah, berarti kita bisa buat kalimat yang sama ya, yang kira-kira seperti itu. Menunjukkan gitu. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam, ya, di sini kan tulisannya adalah menentukan urutan ya, kita tuliskan di sini dalam menentukan urutan dan melakukan operasi hitung terhadap bilangan bulat dan pecahan. Nah, jadi ini deskripsi pertama Bapak Ibu. Jadi deskripsi Anis yang pertama ini gitu. Menunjukkan penguasaan yang baik. Ini deskripsi si Anis. Nah, terus kemudian deskripsi 2-nya bagaimana? Deskripsi 2-nya berarti kita cari nilai yang terendah. Nah, tapi karena yang rendah di sini ada berapa ya? Ada 70 yang paling rendah, tapi di sini ada beberapa nilai yang rendah ya, termasuk rendah. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu berdasarkan pengalaman observasi, atau ada dari catatan buku agenda Bapak Ibu ya, dimana si Anis ini nampak kurang bersemangat atau kurang aktif pada pembelajaran pada saat itu ya, jadi bisa dipilih nih bab itu ya gitu, yang kira-kira Anis nih kurang perlu bimbingan gitu. Nah, misalnya ini dipilihlah oleh gurunya adalah ketika membuat model aljabar nih. Nah, ini Anis nilainya rendah di sini, dan kebetulan berdasarkan hasil observasi di kelasnya, Anis memang kurang ikut berpartisipasi ya dalam pembelajaran pada bab yang ini gitu, pada sebelum tugas ini diberikan. Nah, maka kita bisa ambil ini untuk deskripsinya. Misalnya perlu bimbingan dalam apa ya, tinggal ambil deskripsi dari tugasnya pada saat itu, yaitu dalam membuat model aljabar dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, jadi deskripsi yang kedua Bapak Ibu, jadi untuk si Anisnya ya, untuk yang deskripsi yang kedua. Nah, begitu. Nah, namun dalam deskripsi ini kita juga perlu memperhatikan nih yang dari nilai sumatifnya. Nah, di sini ya, Bapak Ibu perhatikan. Kita kan tadi ngambil deskripsi yang pertama, yaitu menunjukkan penguasaan yang baik dalam menentukan urutannya. Nah, itu ada di bab yang ini ya. Bab tugas pertama atau bab 1, dia dapat nilai 90. Nah, tapi ketika di sumatifnya ternyata dia dapat 80, artinya terjadi penurunan hasil tes gitu. Nah, berarti di sini kita perlu tambahkan catatan di deskripsinya, yaitu perlu bimbingan gitu
sini kita tambahkan ya, menunjukkan penguasaan yang baik dalam menentukan urutan dan melakukan operasi hitung terhadap bilangan bulat dan pecahan. Nah, terus koma, perlu bimbingan agar dapat mempertahankan ya, atau di sini petunjuknya adalah perlu bimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dikuasai secara konsisten. Nah, kalimatnya bisa diikutin seperti itu ya. Perlu bimbingan agar kemampuan tersebut dapat dikuasai secara konsisten. Nah, itu deskripsi si Anis. Nah, sekarang kita lihat lagi deskripsi yang lain lagi. Misalnya kita pilih secara acak lah siapa ya. Saya pilih yang nomor 17 deh, Kori. Nah, Kori ini nilai tertingginya ada di beberapa bab nih, 90 di sini juga 90, di sini 90. Nah, misalnya diambil yang inilah, yang dalam menjelaskan apa nih? Menjelaskan penyelesaian permasalahan tentang perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tinggal diambil nih. Terus kita buat kalimatnya. Terus menunjukkan itu misalnya. Menunjukkan pemahaman atau pengetahuan ya. Nah, bisa pengetahuan, bisa pemahaman ya, tergantung konteksnya. Di sini saya menggunakan kata pemahaman yang baiknya. Dalam menjelaskan penyelesaian permasalahan. Nah, bisa seperti ini. Sebentar, ini agak macet. Nah, terus kemudian kita cek lagi nih, kalau di sini di bab yang keempat ini apakah nilai siapa tadi itu? Saya lupa jadinya. Nilai Kori ini terdapat penurunan. Kita lihat di bab keempat ya. Kita lihat di bab keempat si Kori itu tadi nomor berapa ya? Kori itu nomor 23. Bab keempat ternyata dapat 70, artinya turun tuh. Nah, berarti kita tambahkan deskripsinya ya. Nah, perlu bimbingan agar kemampuan tersebut dapat dikuasai secara konsisten. Nah, seperti itu. Nah, ini deskripsi untuk Kori, deskripsi pertama ya. Terus kemudian deskripsi yang kedua untuk Kori, kita lihat nilai yang terendahnya ya. Terendahnya itu ada di sini ya, di sini juga dan di sini gitu. Nah, misalnya saya ambil yang di sini ya. Nah, yang 70 di pertemuan ini tentang menjelaskan penyelesaian dari bentuk persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya tinggal tuliskan perlu bimbingan dalam menjelaskan. Atau di sini biar dalamnya enggak dot putih ya, bisa kita tuliskan terkait atau menjelaskan penyelesaian dari bentuk ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya seperti itu. Kita masukkan di deskripsi yang kedua. Nah, jadi nanti nilainya deskripsinya tinggal kita copy, masukkan ke form atau Excel yang untuk diberikan ke wali kelas ya, atau ke akademik. Nah, udah jadi seperti ini. Deskripsinya nanti tinggal di copy oleh wali kelas ya. Copy, ini anggap sudah terisi semua ya deskripsinya. Terus kemudian dimasukkan ke form raport KOSP, misalnya MTK di sini. Ini tidak bisa di copy seluruhnya secara langsung ya Bapak Ibu, di kopinya per kolom ya, dan perlu memperhatikan nih kalau Bapak Ibu udah mengerjakan di sini, daftar namanya udah sesuai dengan F8355 ya. Nah, ini kita enable dulu editing. Terus kemudian kita klik di sini paste nilai saja. Terus kemudian yang deskripsi juga sama ya. Kita copy. Terus kemudian kita kembali ke rapor KOSP, kita klik sini, kita paste. Nah, jadi nanti sudah ada nih nilai si namanya lain nih.
nilai si Christina Yosi ya. Tinggal kita lihat di hasil raportnya nanti nomor 17. Nah, nilai matematikanya. Jadi dia nilainya nanti di raportnya seperti ini 81. Terus ada keterangan deskripsinya menunjukkan pemahaman yang baik dalam menjelaskan penyelesaian permasalahan tentang perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada catatan lain lagi, yaitu perlu bimbingan agar kemampuan tersebut dapat dikuasai secara konsisten. Nah, terus deskripsi yang keduanya perlu bimbingan terkait menjelaskan penyelesaian dari bentuk persamaan linear yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini contoh pengisian deskripsi ya dalam raport KWSP kita ya Bapak Ibu ya. Nah nanti mapel yang lain juga sama modelnya seperti itu contohnya ya. Ya intinya sih untuk deskripsi pertama kita isikan yaitu nilai deskripsi pertama adalah kemampuan yang dikuasai oleh anak itu apa. Nah terus kemudian yang deskripsi kedua adalah yang belum dikuasainya gitu, atau yang kurang dikuasainya yang dimasukkan di deskripsi yang kedua. Nah sedangkan nilai ini tadi didapat dari olahan hasil keseluruhan nilai anak ya, baik itu dari pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya, itu secara secara keseluruhan ya, nilai formatif, terus kemudian ada sumatifnya, PTS dan PAS-nya. Nah diolah dengan menggunakan rumus ini. Nah, terus presentasinya ini berdasarkan kesepakatan ya Bapak Ibu presentasinya. Nah, oke. Oke, itu saja ya mungkin yang penjelasan dari saya. Terus Pak, ini kan ada nilai yang 73 ini. Ah, ini saya tidak menjelaskan bagian ini ya Bapak Ibu. Saya cuma menjelaskan tentang deskripsinya. Jadi, bukan berarti nilai 73 ini boleh dimasukkan ke rapor ini nanti ya. Bukan seperti itu. Saya cuman ini kan angkanya tadi acak ya, random ya. Nah, jadi karena cuma contoh saja gitu. Tapi bukan berarti nilainya seperti inilah nanti boleh dimasukkan, enggak kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja mungkin penjelasan saya singkat tentang format olah nilai untuk pengisian raport KOSP ya untuk yang kelas 7. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.